Langsung. Sini. Mungkin cek tes. Ini kemajuan apa kurang mundur nih? Ini kurang mundur bang, terlalu dekat bang. Nah, ini, ada batas nih. Ya kalau kalian susah mundur, Ya mundurin aja lah. kan kita aja yang mundur deh. Mentok tapi Ada bisa suruh mundur kan? jejer soalnya. Cek. Aman ya? Ya sih, itu apa? Absek, boleh absek mungkin sama orang sih absek. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami Direktorat Bareskrim Mabes Polri mengamankan satu orang DPO sebagai pengendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Ya, di mana pada tanggal 10 Maret tahun 2024 kita telah mengamankan 3 orang inisial S, R dan I. Ya, diamankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sabu di Bakahuni. Operasi ini gabungan antara Bareskrim Polri dan Polda Lampung untuk mengantisipasi masuknya barang-barang haram atau barang narkotika ke wilayah Jakarta atau Jawa. Ya, dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar. Ya, mereka selama satu bulan lebih menghilang. Kita cari dan alhamdulillah 3 minggu sebelumnya kita berhasil mendetek di mana pelaku ini berada. Ya, akhirnya alhamdulillah kemarin di Aceh Tamiang di tempat pembelian baju, distro baju, si pelaku S ini terungkap. Ya, sekarang kita akan proses dia dalam Undang-Undang Narkotika, ya, pasal 114, Junto 132 Undang-Undang Narkotika. Ancaman yang terberat adalah hukuman mati, minimal adalah 6 tahun penjara. Ya, itu, ya, jiwa yang terselamatkan sebanyak 2 juta lebih dari kasus ini. Ya, itu aja kira-kira dari saya. Ada yang mau tanyakan kira? Ya, kabur. Dia kabur, dia buang HP-nya semua. Ya, dia buang identitas semua, tidak ada pakai identitas. Maka alhamdulillah kita dapat nge-track kembali HP barunya. Ya. Ya. Partainya nantilah kita nggak sebutkan lah ya nanti. Ini kan tersangka sudah beroperasi berapa lama? Yang pertama. Yang kedua, dia kan terlibat partai, Pak. Apakah uang narkoba ini masuk ke partai atau gimana, Pak? Ya, kita masih dalami ya. Ya. Itu didalami. Ya, kita dalami uang itu kemana. Yang pasti tersangka ini akan dijerat Undang-Undang TPPU. Karena dia sebagai bandar. Sebagai omongan saya sebelumnya, bandar atau kurir akan dikenakan Undang-Undang TPPU. Nanti kita akan tahu kemana arah uangnya tersebut. Ya, oke. Ya, Malaysia ada tersangka atas nama A. Ya, atas nama A, warga negara Indonesia. Nanti mungkin akan saya kirim Pak Gembong, ya, atau dengan Pak Manto juga ke Malaysia untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka A ini, ya, warga negara Indonesia, ya.
Sudah lama ya, sudah 3 kali bisnis narkoba. Keterangan 3 orangnya itu udah lama, udah 3 kali. 3 kali bisnis narkoba. Ya, ya. Ya mungkin satu tahun terakhir, ya. Kalau yang menaungi tahu nggak Pak? Ya kita silakan tanya aja kalau Mas ya, nggak bisa komentar lagi loh. Ya. Ya, statusnya anggota DPRK terpilih Aceh Tamiang. Ya. Nanti kita dalami lagi ya, kita harus dalami lagi karena dia baru kita amankan ya. Saya belum bisa ngomong terlalu jauh juga nanti ya. Nanti kita dalami lagi. Ya. Mereka nggak dilapas, dia pengendali murni pure barang dari daerah Malaysia ke Aceh dan bungkusnya adalah teh Cina. Teh Cina konkret dengan barang-barang dari Thailand. Ini kita masih dalam kembali apakah dia masih terlibat dengan jaringan FV atau Freddy Pratama karena packagingnya adalah packaging teh Cina. Ya. Ke Jakarta, Jakarta, ya. Ke Jakarta, ya. Ya, nanti kita dalami. Ya, kita dalami semua ya. S yang mengendalikan 3 orang ini untuk membawa barang ke Jakarta. Ya, S ini yang sekarang kita amankan. Hah? Ya, saya nggak sebutkan lah nanti Bapak yang sendiri yang inilah. Ya, saya nggak bisa sebut. Nanti kita akan TPPU. Mungkin akan ada barang bukti lain ya, berupa airan dana kemana aja uang ini digunakan. Karena jumlah 70 kilo itu adalah jumlah yang besar. Dan bukan angka yang kecil untuk nilai rupiahnya. Cukup besar. Ya. Bukan kemungkinan akan dilaksanakan TPPU. Ya. Karena uangnya cukup besar, kalau 70 kilo cukup besar, kalau dirupiahkan cukup besar, ya. Nanti siang lain mau jualan semua, kalau itu guys tahu, jangan. Bukan 1 DPO, S dapat nih. Tinggalan di Malaysia. Ya, kita nanti kirim Pak Gembong dengan Pak Manto untuk ke Malaysia, dan bentukan ini untuk join investigasi dengan polisi Malaysia. Insya Allah dapat. Ya, karena kita sudah mengantongi nama-namanya. Oke? Red notice. Kayak nggak perlu deh. Insya Allah dengan 2 kasubdit ini bergabung bisa lah ya. Kalau nggak bisa kita gantung aja dua-duanya. Gitu aja. Ya. Tersangka udah di baris krim, udah proses. Ditahan di kita. Ya? Apalagi? Oh. Pengusaha, dia pengusaha. Ya mungkin pengusaha sabu kali ya. Ya nggak mungkin juga kita cek dulu ya. Makanya kita lihat cek nanti dana uangnya itu kemana. Ya, mungkin. Ya, oke. Apa lagi? Cukup ya? Cukup? Oke. Apa lagi? Waduh, saya nggak tahu tuh. Nanti tanya. Baru caleg tahun ini. Ya, saya belum sampai dalam itu. Nanti kita dalam berita. Karena tersangka bawa dapat oleh Pak Gembong yang bawa dari Aceh. Dari Aceh Medan nanti. Aceh Tamiang. Ya, beliau nangkap di Aceh Tamiang. Yang memimpin adalah Pak Gembong. Ya, Kasubdit 4 Baris Krim Polri. Ya iya dong. Kalau Anda kenal nggak terpilih, suaranya nggak banyak. Suaranya banyak loh. Ya, oke. Nomor 1 suaranya terbesar di Aceh Tamiang. Ya. Ya, udah. Apalagi? Cukup ya? Silakan aja. Oh, jangan dikasih bicara nanti dia. Kau sih mukanya, jangan takut-takut. Jangan ngomong gitulah, enak ya. Oke, cukup ya. Ya, setelah ketangkap itu dia kabur langsung. Dia tahu, dia kan punya telepon, dia pengendali, dia kabur. Ya, udah kamu mundur loh. Baru ini dia mencalonkan diri dan terbesar suaranya terbesar. Nomor 1 di Aceh Tamiang. Ya. Oke? Cukup ya? Yo, oke, makasih. Yo.